Sahabat Salam semuanya. Hari ini saya akan memberikan khotbah dengan judul Kemana Yesua selama 18 tahun. Mengapa saya angkat judul ini? Karena ini tidak hanya mencari di mana Tuhan Yesus selama 18 tahun itu, tapi karena keberadaan Tuhan Yesus yang 18 tahun itu menjadi dasar pengajaran dari Tuhan Yesus Mesias. Jadi ini sangat penting ya. Banyak orang bertanya mengapa tidak ada keterangan Yesus setelah umur 12 tahun dan baru dimulai lagi setelah umur 30 tahun. Ada jeda riwayat Yesus dalam rentang waktu 18 tahun yang tidak tercatat di dalam Alkitab. Saat usia 12 tahun, waktu bayi, jelas sudah ditulis ya, kelahiran Yesus, anak-anak Yesus. Lalu saat umur 12 tahun tertulis di Lukas 2 ayat 42, ketika dia telah mencapai umur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasanya pada perayaan itu. Lalu kemunculannya kembali setelah usia 30 tahun tertulis di Lukas 3 ayat 23. Yesus memulai pelayanannya pada usia kira-kira 30 tahun. Dia dikenal sebagai anak Yusuf, anak Eli. Jadi ada rentang 18 tahun yang kosong yang tidak tercatat di Alkitab. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa ya, maka saya akan bahas di sini hari ini. Lalu selama 18 tahun Tuhan Yesus itu kemana? Ternyata Tuhan Yesus sedang sekolah selama 18 tahun itu. Sedang belajar hukum Taurat. Mungkin ini terdengar asing bagi sebagian orang ya. Mana mungkin Yesus belajar Taurat. Bukannya Yesus sering diserang oleh para ahli Taurat, ya toh? Masa sama-sama ahli Taurat diserang? Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Sebenarnya ini sama sekali tidak aneh, karena Yesus adalah bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu identik dengan Taurat. Di Mazmur 78 ayat 5-7 tertulis, sebab dia membangkitkan suatu kesaksian pada Yakub dan menetapkan hukum Taurat pada Israel, yang telah dia perintahkan kepada leluhur kita supaya mengajarkannya kepada anak-anak mereka, supaya generasi yang akan datang mengetahuinya, bahkan anak-anak yang akan dilahirkan mereka akan bangkit dan menceritakan kepada anak-anak mereka, agar mereka menaruh kepercayaan mereka kepada Elohim dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Elohim, melainkan memelihara perintah-perintahnya. Berdasarkan Mazmur ini kita tahu bahwa orang Israel selalu menceritakan tentang hukum Taurat kepada anak cucu mereka. Ya, dari generasi ke generasi itu menjadi sebuah tradisi, menjadi sebuah kewajiban. Seorang ayah menceritakan kepada anaknya, menceritakan kepada anaknya lagi, maka bisa terpelihara ribuan tahun sampai detik ini. Itu keistimewaan dari bangsa Israel. Mengapa mereka disebut bangsa pilihan? Apakah ada sejarah yang begitu runtut seperti bangsa Israel di dunia ini? Tidak ada. Ya, kita harus tahu itu. Dan budaya menceritakan kepada anak cucu, semuanya ditulis itu budayanya orang Yahudi. Itu luar biasa. Memang mereka orang yang pintar, sudah jadi sononya ya. Sudah dari sononya. Begitu pula yang dilakukan oleh keluarga Yusuf, Maria dan anak mereka yaitu Yesus. Mereka juga memberikan pendidikan Taurat kepada Yesus sesuai tradisi orang Yahudi. Karena memang tidak boleh dilupakan bahwa Yesus itu bangsa Yahudi. Seringkali kita lupa, kayaknya Tuhan Yesus itu orang Barat gitu ya. Lihat gambar-gambarnya seperti orang bule begitu. Jangan dilupakan, Tuhan Yesus itu lahir dari bangsa Yahudi. Titik, tidak ada koma. Saya mau ceritakan tingkatan pendidikan
Torah atau Taurat dalam tradisi bangsa Yahudi. Yang pertama adalah mitzvot. Ini dimulai pada usia 13 tahun. Ini adalah pendidikan dasar atau pengenalan hukum Taurat. Ini Alkitab mencatat pada usia 12 tahun, yaitu usia bar mitzvah, Yesua sudah berada di bait suci, bukan? Itu pengenalan, mulai ada pengenalan. Mulai usia 12, 13, terus. Ini tertulis tadi yang saya bacakan ya, ketika Yesua telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari itu. Lukas 2 ayat 42. Ini mereka sedang melakukan hukum Taurat perintah ke-114. Apa ya? Hafal enggak? Yaitu pergi ke Yerusalem merayakan 3 hari raya Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Ini keluarganya Yusuf, Maria, dan Tuhan Yesus sedang melakukan perintah di dalam hukum Taurat untuk merayakan hari raya, 3 hari raya besar. Kan wajib itu, harus ke Yerusalem. Saya mau bacakan perintah ke-114 dari hukum Taurat. Hadir di ruang kudus pada hari-hari raya. 3 kali dalam setahun, setiap laki-laki di antaramu harus terlihat di hadapan Yahweh Elohimmu di tempat yang akan dia pilih, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 pekan, dan pada hari raya Sukot. Namun ia tidak boleh terlihat di hadapan Yahweh dengan tangan hampa. Ulangan 16 ayat 16 ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah tingkatan midras. Ini dimulai dari usia 20 sampai 30 tahun. Yang tadi 13 sampai 20 sampai 19, lalu ini 20 sampai 30. Ini adalah pendidikan lanjutan untuk para imam. Dan di tingkat ini, seorang siswa dinyatakan bisa mengajar di tempat umum saat dia sudah berusia 30 tahun. Dinyatakan sudah lulus dan disebut apa? Sebagai seorang rabi Yahudi. Alkitab juga mencatat pada usia 30 tahun Yesua mulai mengajar. Aturan midras memang baru memperbolehkan seseorang mengajar pada usia 30 tahun. Mungkin Tuhan Yesus umur 12 tahun sudah membuat para imam tercengang-cengang pada ahli Taurat ya baru umur 12. Tapi di Israel itu aturan seperti ini sangat ketat. Sebelum 30 tahun ya tidak boleh mengajar, ya tidak mengajar. Meskipun Tuhan Yesus bisa. Ini jangan dilupakan ya. Ini tertulis yang tadi. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf atau anak Eli. Kita semua tahu Tuhan Yesus disebut rabi, bukan? Rabi adalah pengajar hukum Taurat. Seorang disebut rabi itu harus sudah mengikuti pendidikan midras selama 10 tahun. Dan lulusannya itu yang disebut rabi atau guru. Rabi Yahudi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bisa mengajar di rumah ibadat orang Yahudi atau yang disebut sinagog pada hari Sabat ya. Kalau tidak lulusan midras, mana bisa Tuhan Yesus mengajar? Bisa di Raja Batu tidak? Iya. Tidak ngawur, dari dahulu memang urusan hukum Taurat itu sangat ketat di dalam bangsa Israel. Tradisi bangsa Yahudi dalam hal ini sangat ketat, tidak bisa dibantah. Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah bahwa Yesus adalah seorang rabi Yahudi yang mengajar di sinagoga pada hari Sabat. Ini tidak pernah dibahas. Ini tidak pernah dikenalkan di dunia, tapi hari ini saya mau memperkenalkan itu bahwa Yesua, Juru Selamat kita, adalah seorang rabi Yahudi lulusan midras yang disebut rabi, dan dia mengajar di sinagoga-sinagoga pada hari Sabat, yaitu hari ibadahnya orang Yahudi. Ini ada ayatnya ya, Yesus disebut rabi. Tertulis di Markus 9 ayat 5. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini.
Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Lalu ada ayat lagi di Yohanes 1 ayat 49. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Elohim, engkau raja orang Israel. Ini mengukuhkan bahwa Yesus adalah seorang rabi. Yang kedua, Yesus mengajar di hari Sabat. Ini tertulis di Markus 6 ayat 5. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar artinya banyak orang ya, takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Ya. Tuhan Yesus membuat jemaat di Israel terkagum-kagum oleh perkataannya, oleh pengajarannya, bahkan oleh mujizat-mujizat yang dilakukannya. Karena Yesus seorang rabi, apakah mungkin Yesus membatalkan hukum Taurat? Kalau sudah ngerti perjalanannya, riwayatnya seperti ini, kita akan menjawab dengan pasti. Tidak mungkin, ya. Benar tidak? Apakah Yesus yang seorang rabi, lulusan Midras, membatalkan hukum Taurat? Tidak, bukan. Ini harus saya garis bawahi. Saya sampaikan ini supaya banyak orang yang mendengarkan ini. Justru Yesus mengajarkan untuk tidak meniadakan salah satu perintah hukum Taurat dan memerintahkan melakukan segala perintah-perintah hukum Taurat untuk menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Ini tertulis di Matius 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk menghapuskan kitab Taurat atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk menghapuskannya, tetapi untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, 1 titik atau 1 koma dari kitab Taurat tidak akan lenyap sebelum semuanya digenapi. Oleh karena itu, barang siapa mengabaikan salah satu dari perintah Taurat sekalipun yang terkecil, dan mengajar orang secara demikian, ia akan menjadi yang terkecil di dalam kerajaan surga. Namun siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan menjadi besar di dalam kerajaan surga. Siapa yang ingin mengajarkan hukum Taurat? Kok ragu-ragu? Siapa yang ingin mengajarkan hukum Taurat kepada sesamanya? Nah, gitu dong, semangat. Karena Tuhan sendiri berjanji loh, kita akan dijadikan besar di dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita tidak mengajarkan hukum Taurat dan ikut mewartakan bahwa hukum Taurat batal, kita akan menjadi yang terkecil di dalam kerajaan surga. Saya tanya sekali lagi, siapa yang ingin mengajarkan hukum Taurat kepada sesamanya? Puji Tuhan, semua angkat tangan luar biasa ya. Lalu apa hasil dari pelayanan Tuhan Yesus yang 3 tahun ya? Tuhan Yesus itu melayani pengajarinya 3 tahun ya, umur 30 sampai 33. Apa hasilnya? Setelah Yesus naik ke surga, beribu-ribu orang Yahudi percaya kepada Yesus dan rajin memelihara hukum Taurat. Ini tertulis di Kisah Para Rasul 21 ayat 20 ya. Setelah mendengarkan hal itu, mereka memuliakan Elohim, lalu mereka berkata kepadanya, Saudaraku, engkau melihat bagaimana beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua tekun memelihara hukum Taurat. Inilah yang disebut Kristen mula-mula, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus dan tetap rajin memelihara hukum Taurat. Sekarang, yang masih seperti Kristen mula-mula ini siapa? Di zaman modern ini. Ada 2 kelompok. 2 kelompok. Yaitu Yahudi Mesianik. Mereka adalah orang yang percaya kepada Yesus, tapi tetap memegang tradisi mereka melakukan hukum Taurat. Dan kita, Kristen Mesianik atau Kristen yang baru, Kristen modern ya, kita itu Kristen yang baru. New Mesianik kalau saya
boleh ngomong. Kita adalah orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus dan tetap melakukan hukum Taurat. Kedua kelompok ini di dunia ini jumlahnya sangat sedikit. Karena yang terjadi adalah banyak orang Yahudi melakukan hukum Taurat dengan sangat rinci tapi menolak Tuhan Yesus. Dan banyak orang Kristen yang sangat percaya kepada Tuhan Yesus tapi membatalkan hukum Taurat, menolaknya. Itu yang terjadi sekarang ini ya. Sayangnya, ini orang Kristen mula-mula ini ya, sayangnya ribuan jemaat mula-mula ini terus dikejar dan dibunuh sampai habis. Dibunuh sampai habis. Oleh orang-orang Yahudi dan juga oleh orang-orang Romawi yang membenci Tuhan Yesus. Kalau mau tahu ini secara lengkap bisa cari di Google. Ya. Bagaimana perjalanan umat Kristen mula-mula, bagaimana penganiayaan terjadi, bagaimana penganiayaan para rasul. Silahkan cari di Google lengkap atau AI sekarang ya, tinggal pencet. Itu sejarah. Itu bukan cerita dongeng, tapi itu sejarah yang memang dialami. Jadi mereka dikejar dan dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi yang membenci Yesus, dan cara beribadah mereka diganti sedikit demi sedikit. Bersama berlalunya waktu dari abad ke abad. Semakin lama semakin bergeser. Contohnya, ibadahnya dari hari Sabat diganti hari Minggu. Tidak boleh makan babi menjadi boleh makan babi. Harus sunat menjadi tidak usah sunat. Harus merayakan 7 hari raya yang tertulis di dalam Alkitab dilupakan. Itu bergeser dari abad ke abad. Ngerti abad ya? Abad itu 100 tahun. Jadi kalau abad ke abad artinya apa? Ribuan tahun. Maka akibatnya apa? Sekarang seperti yang kita lihat, pengikut Tuhan Yesus tidak melakukan hukum Taurat. Karena mereka percaya dengan doktrin yang salah yang mengatakan Yesus datang untuk membatalkan hukum Taurat. Padahal yang tertulis dalam firman jelas tadi tidak membatalkan hukum Taurat ya. Sekarang mereka yang makan babi dengan bangga. Wah, babi itu enak. Kita boleh makan babi. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah digenapi. Doktrin yang salah itu terus didengar selama ribuan tahun menjadi seperti sebuah kebenaran. Seperti sebuah kebenaran, tapi tetap tidak benar. Karena itu sebuah kesalahan. Jadi tepatnya Tuhan Yesus itu seorang rabi Yahudi yang mengajarkan hukum Taurat dan tidak membatalkannya. Saudaraku yang terkasih, sudahkah kita hidup seperti jemaat Kristen mula-mula? Wah, di sini kok diem aja? Sudah hidup seperti jemaat Kristen mula-mula belum? Sudah dong, kita sudah dong. Jawab dong. Apakah kita sudah hidup seperti Kristen mula-mula? Sudah dengan bangga, iya saya hidup seperti Kristen mula-mula. Saya percaya kepada Tuhan Yesus dan saya melakukan hukum Taurat. Itu jemaat kita. Tapi bagi siapapun yang mendengar apa yang saya katakan hari ini, jika Anda belum hidup seperti jemaat mula-mula, silahkan Anda berbenah untuk hidup seperti yang Yesus ajarkan, yaitu percaya kepadanya dan melakukan hukum Taurat yang diperintahkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus itu tidak cuma menyuruh loh, tapi memberi contoh. Kurang jelas apa coba? Memerintahkan, memberi teladan. Kurang jelas apa coba? Lihat di firman banyak. Dan Yohanes menulis, barang siapa mengatakan hidup di dalam dia, ia wajib meniru cara hidup Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Jadi yang sekarang ngomong, saya hidup di dalam Kristus, saya Kristen, tapi tidak hidup seperti cara dia hidup. Silahkan baca ulang ayat 1 Yohanes 2 ayat 6 ini. Hoak. Berarti mereka kalau mengatakan dirinya seperti itu. Mewartakan bahwa Tuhan Yesus adalah seorang rabi Yahudi yang mengajarkan hukum Taurat sangatlah tidak familiar dan kurang disukai oleh jemaat. Tapi saya akan tetap menyampaikan ini. Jemaat lebih suka dengan pengajaran tentang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus memberkati. Apakah itu salah? Saya jawab ya, tidak salah. Tapi itu semua adalah makanan halus untuk bayi rohani. Pasti enak di telinga dan membuat orang tertidur rohaninya. Senang ya, Tuhan Yesus memberkati. Senang. Tuhan Yesus mengampuni semua dosa-dosamu. Senang. Akibatnya apa? Jemaatnya jadi sering bermain dengan dosa. Berdosa, mohon ampun, selesai. Besok berdosa lagi. Itu namanya akan mempermainkan Tuhan. Di samping sering bermain dengan dosa, jemaat menjadi apa? Menjalankan ibadah sebagai sebuah rutinitas. Karena apa? Nggak ada tantangan. Agamanya itu kayak bumbu aja. Mengalir aja enak. Ke gereja pulang, sarapan. Tidak ada baca firman, tidak ada saat teduh sama Tuhan, apalagi pengenalan akan Tuhan. Jauh dari itu. Yang penting sudah ke gereja, tamat. Kan tadi tulisannya apa? Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus dahsyat. Apakah benar? Ya benar. Tapi untuk kita mengalami Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang memberkati, ada syaratnya tidak? Banyak. Ya, kasih Tuhan tanpa syarat, tapi berkat Tuhan penuh dengan syarat. Berkat Tuhan itu hanya datang kepada orang yang taat. Kasih Tuhan menjangkau seluruh umat manusia. Hujan turun bagi orang jahat dan orang baik. Matahari terlalu bersinar bagi orang jahat dan orang baik. Tapi berkat itu tidak. Beda, saudaraku, ya. Berkat itu penuh dengan syarat. Jadi kalau kita mengimani Tuhan Yesus hebat, dahsyat, Tuhan Yesus memberkati, boleh tidak? Boleh dan harus. Tapi untuk kita mengalami itu, untuk kita mencapai itu, penuh dengan syarat. Itu harus kita pahami dengan benar hal ini. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang ngawur, orang Kristen yang mabuk dengan berkat, yang akhirnya tidak mendapat berkat. Mungkin dilihat kaya raya, tapi berkatnya bocor. Tidak ada damai sejahtera. Mungkin rumah tangganya berantakan, berantem, dan lain-lain. Ada sakit penyakit, itu yang namanya apa? Harta mungkin banyak, jangan dilihat itu sebagai berkat. Tapi kebocoran di sana sih, tidak ada damai sejahtera. Itu namanya bukan berkat itu. Kalau berkat itu diterima utuh, dicukupkan. Ada damai sejahtera yang menyertai. Amin. Mau diberkati? Perlu dengan syarat loh ya. Syaratnya tadi sedikit loh, syaratnya cuma satu loh. Nah, taatnya ini belum banyak. Syaratnya cuma satu, taat mendatangkan berkat. Nah, tapi yang ditaatinnya apa? Ini yang banyak, jadi silakan nanti dibaca sendiri ya. Saya lanjutkan lagi ya. Tadi tentang makanan untuk bayi rohani ya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Lalu bagaimana tentang Yesus yang mengusir banyak orang yang telah bernubuat demi namanya dan percaya kepadanya, tetapi tidak melakukan firman-Nya? Ini adalah makanan keras untuk pertumbuhan rohani. Hal ini sangat berbeda. Tapi semua perintah Tuhan Yesus berhubungan satu dengan yang lain. Tidak ada yang bertabrakan. Kalau misalnya kita merasa ada yang bertabrakan, kok ada beberapa ayat, ini nabrak ini, itu nabrak ini.
kok enggak pas, yaitu sering dikira ayat itu dengan ayat-ayat yang lain. Kalau perlu kita boleh mencari terjemahan Alkitab yang lain. Ini baru namanya belajar firman, tidak hanya membaca firman seperti membaca Quran. Saya sudah khatam Alkitab 100 kali, tapi dengan pemahaman yang keliru. Kelirunya apa? Nah, jelas ngomong Tuhan Yesus membatalkan hukum Taurat, kan salah. Padahal dia sudah khatam Alkitab 100 kali dan mengajarkan itu kepada banyak orang. Sangat menyedihkan. Jadi kalau ada yang bertabrakan, silakan cari lebih. Sekarang tinggal download Alkitab, terjemahan FAYH, terjemahan ESV, terjemahan baru, macam-macam, mau yang bahasa Inggris mau ada semuanya. Tinggal pencet. Ini HP gunakan untuk belajar. Jangan hanya untuk scrolling, jangan hanya untuk lihat TikTok, hanya untuk lihat dracin, drakor, apalagi game. Kasihan HP-nya. Beri ruanglah buat Tuhan, ya. Yang bikin kita pintar, jangan yang bikin kita merosot, tidak karuan. Saya mau bacakan ayat yang ini adalah makanan keras rohani, yang tadi adalah makanan bayi rohani, ya. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari itu banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami telah mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami telah melakukan banyak mukjizat. Pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Ini ya, mari kita lihat makanan keras rohani di ayat ini. Siapa yang memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan Tuhan? Siapa? Hanya orang Kristen loh. Apakah ada orang di luar Kristen yang mau panggil Tuhan Yesus dengan sebutan Tuhan? Tidak ada. Bahkan mereka benci dengan sebutan itu. Kenapa kok bilang Yesus itu Tuhan? Pasti bilang gitu. Tidak ada. Jadi, yang memanggil nama Tuhan Yesus dengan Tuhan adalah orang Kristen. Jadi yang tadi yang diingatkan adalah orang Kristen, ya. Itu orang Kristen satu dulu. Terus selanjutnya tadi apa? Dan kami telah bernubuat dalam namamu. Sing bisa bernubuat itu siapa? Ini orang yang diberi karunia. Mungkin para pendeta, para penginjil. Dan telah mengusir roh jahat. Keren nggak? Ini bukan orang Kristen biasa loh. Bukan orang Kristen KTP atau orang Kristen ya yang rajin ke gereja, baca firman. Bukan, ini adalah orang Kristen yang sudah memiliki karunia, yang sudah dipakai Tuhan untuk melakukan pelayanan yang besar. Bisa bernubuat, bisa mengusir roh jahat, bisa melakukan mujizat. Celing! Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Mungkin membangkitkan orang mati. Tapi di ayat 23, Tuhan dengan jelas mengatakan, pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dariku, hei kamu yang mengerjakan kejahatan. Lalu mungkin ada yang begini, nah kok bisa terjadi mujizat? Gitu ya. Ada yang tanya begini enggak dalam hati? Halo. Itu disembuhkan kok sembuh, tapi yang menyembuhkan kok ditolak sama Tuhan Yesus. Ada enggak yang bertanya dalam hati? Kok bisa sembuh, kenapa? Ada yang tanya enggak? Kita angkat tangan dong. Oh, iya. Kenapa bisa terjadi kesembuhan? Kenapa ada nubuatan yang disampaikan? Kenapa bisa terjadi mujizat? Karena Tuhan Yesus membela namanya, membela firman-Nya. Orang itu, pendeta itu, penginjil itu, hamba Tuhan itu mengatakan, dalam nama Tuhan Yesus engkau sembuh.
dalam nama Tuhan Yesus, keluar kau, roh kejahatan, roh iblis, aku usir. Tuhan Yesus membela namanya tidak? Ya jelas dong ya, kalau tidak ya malu sama iblisnya. Tapi yang mengerjakan ini peraturannya tetap. Bagi pendeta itu, bagi penginjil itu, bagi hamba Tuhan itu, kalau dia tidak melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan Yesus tidak mengenal mereka. Paham? Jadi yang ingin saya sampaikan di ayat ini adalah, walaupun Anda iman itu Tuhan Yesus baik dan dahsyat, walaupun Anda bisa melakukan mukjizat, bisa mengusir roh jahat, baca firman sampai 100 kali kata, tapi jika Anda tidak melakukan ajaran Tuhan Yesus dan mentaati hukum Elohim atau hukum Taurat, maka Anda akan dibinasakan oleh Elohim, oleh Bapa yang di surga. Dan di ayat selanjutnya Tuhan Yesus bilang, kalau orang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya, ia adalah orang yang bijaksana. Dan begitu pula sebaliknya. Ya, jadi di sini sudah jelas dikatakan, sehebat apapun pelayananmu di gereja, kalau kamu tidak melakukan perintah Tuhan, tidak hidup seperti Tuhan Yesus tidak akan mengenal kita. Amin. Ini kasih garis bawah untuk kita masing-masing, untuk saya, untuk Anda. Firman berlaku dua arah. Jadi yang ngomong ini juga untuk saya sendiri ya. Ini ayat selanjutnya, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Karena itu, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan seorang yang bijaksana yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Ketika hujan turun dan banjir datang dan angin bertiup dan semuanya melanda rumah itu, namun rumah itu tidaklah runtuh, sebab telah didirikan di atas dasar batu karang. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, namun tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang bodoh yang telah membangun rumahnya di atas pasir. Ketika hujan turun dan banjir datang dan angin bertiup dan semuanya melanda rumah itu, runtuhlah ia dan kehancurannya itu sangatlah hebat. Ya, jadi ingat tadi ayat yang enyahlah engkau pembuat kejahatan. Itu ingat, catat, kalau perlu dihafalkan saja itu ayat apa ya? Matius 7 ayat 22 sampai 23 itu dihafalkan menjadi pengingat kita, karena itu makanan keras rohani yang bisa membangkitkan roh kita. Jangan cari firman yang bikin kita tidur rohnya, ya. Jadi hari ini saya sudah menyampaikannya, dan pilihan keselamatan kekal ada di tangan Anda masing-masing. Jangan mengeraskan hati. Ini sebuah kebenaran. Jadi waspadalah dengan ajaran angin surga yang tanpa memberikan penjelasan bahwa kalau mau selamat ada harga yang harus dibayar. Mereka ajarkan semua yang manis dan yang enak didengar telinga supaya jemaatnya banyak. Ini juga ada ayatnya ya, dari 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Bahwa akan ada waktunya orang tidak pengen lagi mendengarkan firman yang keras seperti yang saya sampaikan hari ini. Yang saya sampaikan hari ini tuh firmannya keras, tidak enak didengar, tidak familiar. Mungkin yang mendengarkan baru setengah main, langsung dimatiin. Tidak apa-apa. Bagian saya adalah menyampaikan. Mau diterima atau tidak, itu terserah Anda masing-masing. Karena ini berhubungan dengan keselamatan jiwa Anda masing-masing. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kita tidak seperti itu ya.
Sampai kapanpun kita akan makan makanan keras dengan sukacita. Amin. Tuhan Yesus berkata tentang firman Elohim. Firman-Mu adalah kebenaran. Semua perintah-perintah dalam hukum Taurat adalah firman Elohim, yaitu perkataan yang keluar dari mulut Elohim sendiri dan dituliskan oleh Nabi Musa di masa lalu. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi jangan tolak hukum Taurat, karena hukum Taurat isinya apa? Firman Tuhan, firman Elohim, dan firman Elohim adalah kebenaran. Iblis akan melakukan apa saja di dunia ini agar manusia melupakan perintah-perintah Elohim atau hukum Taurat. Bahkan membuat banyak doktrin di dunia ini untuk menyesatkan manusia. Saatnya kita kembali kepada firman Tuhan, back to Bible, kembali kepada hukumnya, dan kembali kepada ajaran Tuhan Yesus yang mula-mula, Tuhan Yesus yang asli. Karena tidak ada jalan lain untuk bisa datang kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus dan melakukan ajarannya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Seleksilah setiap ajaran yang kita terima. Apakah itu membuat roh kita bertumbuh atau malah membuat roh kita semakin kerdil? Mengerti kebenaran itu sangatlah penting. Amin. Lebih baik terlambat tahu dan bisa bertobat secepatnya. Jangan mengeraskan hati. Saudaraku yang di luar sana, mungkin Anda masih mempertahankan hukum Taurat Batak. Jangan mengeraskan hati. Bacalah lagi Injil dengan tuntunan Roh Kudus. Jangan mengeraskan hati, bertobatlah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jangan pernah lupakan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan bangsa yang lain. Maka kiblat pengikut Yesua juga seharusnya terarah ke Israel sebagai umat pilihan Elohim. Ibarat kata bangsa Yahudi itu adalah bangsa percontohan bagi seluruh manusia. Mau ngomong kok susah banget ya. Ibarat kata bangsa Yahudi yang umat pilihan Tuhan itu adalah bangsa percontohan bagi seluruh manusia. Mungkin juga ada yang menjawab ini dalam hati. Sekarang bangsa Israel banyak yang membenci Tuhan Yesus. Mungkin pasti saat mendengar ini ada yang bilang seperti itu. Saya mau ingatkan, tidak semua bangsa Israel benci Tuhan Yesus ya. Ada dua kelompok di Israel, yaitu yang pertama Yudaisme dalam berbagai aliran. Yudaisme saja itu alirannya banyak, tapi saya sebut saja satu, Yudaisme. Dan yang kedua adalah Yahudi Mesianik. Yahudi Mesianik adalah mereka yang percaya Tuhan Yesus dan tetap melakukan identitas dan tradisi mereka dengan melakukan hukum Taurat. Kelompok kedua inilah yang kita jadikan contoh. Kita jadikan kiblat. Mereka hidup seperti Kristen mula-mula karena melakukan dua hal besar, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus dan rajin memelihara hukum Taurat. Itu sudah kita lakukan toh? Amin. Si Tuhan ya. Ada satu pertanyaan penting lagi. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan agama Kristen saat ini? Ada yang bisa jawab tidak? Ada yang bisa jawab enggak? Kalau tidak jawab, tak jawab ya. Apakah Yesus mengajarkan agama Kristen saat ini? Tidak. Mengapa? Alasannya ada 3. Yang pertama, Yesus seorang rabi. Tadi sudah disebutkan ya. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel ya. Yang kedua, Yesus seorang raja Israel. Dan pada jubahnya dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja
dan Tuhan di atas segala Tuhan. Wahyu 19 ayat 16. Yang ketiga, Yesus adalah seorang imam besar. Ini tertulis di Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Saudaraku, bagaimana bisa seorang rabi, yaitu pengajar hukum Taurat, yang akan menjadi raja bangsa Israel, ini tertulis di Wahyu, artinya ini nanti untuk di akhir zaman ya, di kerajaan 1000 tahun. Dan seorang imam besar di bait suci di kerajaan 1000 tahun nanti, di bait suci ketiga nanti ya. Lalu dia mengajarkan ibadah di hari Minggu. Mungkin tidak. Mengajarkan makan babi. Mungkin tidak. Mengajarkan tidak disunat. Mungkin tidak. Mengajarkan hari-hari raya yang tidak tertulis di Alkitab. Mungkin tidak. Sangat mustahil Tuhan Yesus mengajarkan itu. Silahkan Anda camkan sendiri kemustahilan ini. Ini semua bisa kenapa ini semua bisa terjadi? Semua yang salah yang ada di zaman sekarang ini terjadi dari doktrin yang salah yang terus dibuat dari abad ke abad, sehingga menggeser semua ajaran kebenaran dari Tuhan Yesus. Abad ke abad artinya apa tadi? Ribuan tahun. Ribuan tahun kebohongan yang terus ditanamkan, terus-menerus ditanamkan, akan diyakini sebagai sebuah kebenaran bagi yang tidak tahu, ya, bagi yang tidak tahu. Tapi kebenaran tetaplah benar, dan kebenaran akan mencari jalannya sendiri untuk timbul di permukaan dan diketahui oleh banyak orang. Amin. Seperti nyatanya kita sekarang sudah tahu kebenaran itu. Kebenaran mencari jalannya sendiri. Sebagai hamba dari Elohim, hamba yang terhina, saya mau berkata, buanglah semua doktrin yang diajarkan Anda, doktrin salah yang Anda percayai selama ribuan tahun ini. Lalu isilah hati Anda dengan pengajaran Tuhan Yesus yang berasal dari bangsa Yahudi. Yesus berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa yang lain. Saya sarankan hal ini, yang di sini sudah mungkin untuk orang-orang di luar sana yang mendengarkan saya hari ini. Sebelum Anda membaca 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang mencatat kisah hidup Yesus saat berada di bumi, maka sebaiknya Anda membaca hukum Taurat dulu. Mengapa kok harus begitu? Agar hati dan pikiran Anda terbuka dan melihat kebenaran tentang Yesus, yaitu seorang anak Elohim yang mengajarkan hukum Taurat, yaitu hukum Bapaknya sendiri, kepada bangsa Yahudi di masa lalu, dan membuat beribu-ribu orang Yahudi bertobat dan kembali rajin memelihara hukum Taurat setelah Yesus naik ke surga. Ya. Jadi dulu bangsa Israel itu saat ada Tuhan Yesus itu juga mulai nggak melakukan hukum Taurat, mulai bolong-bolong dipilih yang enak-enak itu, makanya yang membuat Tuhan Yesus itu dimusuhi sama ahli-ahli Taurat, karena ahli Taurat itu juga memilih-milih hukum Taurat yang dilakukan, dipilih yang enak, yang menguntungkan mereka. Ini tadi ayatnya sudah ya, kisah para rasul yang beribu-ribu orang Yahudi percaya kepada Tuhan Yesus dan rajin memelihara hukum Taurat. Logika simpelnya begini, bagaimana Yesus bisa membatalkan hukum Taurat sedangkan beribu-ribu orang pengikut Yesus di Yerusalem melaporkan kepada Rasul Paulus
bahwa mereka semua sekarang percaya kepada Yesua dan rajin memelihara hukum Taurat. Kan aneh ya? Jadi waktu itu Kristen mula-mula lapor kepada Paulus, itu lihatlah sekarang mereka beribu-ribu percaya kepada Yesua tapi tetap memelihara, rajin melakukan hukum Taurat. Karena dulu itu Paulus juga difitnah bahwa Paulus itu membatalkan hukum Taurat. Itu sejak dari dulu. Dan fitnah itu tetap dipakai iblis sampai sekarang ini. Paulus membatalkan hukum Taurat. Padahal tidak. Ini yang tertulis di kisah Rasul 21 ayat 20 tadi. Beribu-ribu orang bertobat, percaya kepada Yesua dan rajin memelihara hukum Taurat. Yang benar yang terjadi adalah Yesua mengajarkan hukum Taurat itu dan beribu-ribu orang pengikutnya rajin memelihara hukum Taurat setelah Yesua naik ke surga. Tetapi pengikut Yesua itu mati dianiaya oleh bangsa Romawi sampai habis. Lalu dibuatlah agama Kristen Babel yang membatalkan hukum Taurat dan menggeser banyak ajaran Tuhan Yesua. Dan ajaran yang menyesatkan itu tetap menyesatkan sampai hari ini. Itu yang sebenarnya terjadi. Ini tertulis juga tentang penganiayaan itu di Kisah Rasul 8 ayat 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Mereka tuh dihabisin sampai habis, ribuan. Yesua berkata, penyesatan memang harus ada di bumi, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Tertulis di Matius 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kenyataan ini memang pahit, saudaraku. Tetapi kebenaran harus tetap disampaikan. Yesua sebagai anak Elohim juga memberi contoh dan teladan bagi kita dalam mentaati 3 hari raya utama bagi Elohim yang dirayakan di Yerusalem. Jika Yesua saja mentaati perintah Bapa, masakan kita tidak? Ini 3 hari raya yang dilakukan Tuhan Yesua ya. Tiga kali dalam setahun setiap laki-laki di antaramu harus menghadap Yahweh Elohimmu di tempat yang akan dipilihnya, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Namun, dia tidak boleh menghadap Yahweh dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Elohim. Yohanes menulis bagaimana Yesua mentaati 3 hari raya utama itu dengan pergi ke Yerusalem. Saya mau sebutkan. Yang pertama, hari raya Paskah. Yohanes 2 ayat 13. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesua berangkat ke Yerusalem. Jelas ya? Yesua mengikuti hari raya Paskah ke Yerusalem. Ayat bantu yang kedua, Yohanes 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya di dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda diadakannya. Yang kedua adalah hari raya Pentakosta. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Yohanes 5 ayat 1. Ini tidak disebutkan hari rayanya Pentakosta, tapi nanti saya kasih keterangan. Yang ketiga, hari raya Pondok Daun. Yohanes 7 ayat 2 sampai 3. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun, maka kata saudara-saudara Yesua kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Lalu, di Yohanes 7 ayat 10, tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Ini kenapa Yesus perginya diam-diam? Yesus sudah mulai mau dibunuh. Jadi saudara-saudaranya bilang sama Yesua, kan Yesua itu punya saudara kandung yang lahir dari Bunda Maria. Ini tidak diterangkan ya. Punya saudara kandung nyuruh Tuhan Yesus, kamu berangkat sana loh, ini hari raya, supaya murid-muridmu melihat. Yesua diam saja tidak menjawab. Tapi setelah saudara-saudaranya berangkat, ini Yesua
tetap pergi ke sana, artinya ke Yerusalem, tetapi tidak terang-terangan, tetapi diam-diam, karena mau dibunuh oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang Yahudi. Artinya Tuhan Yesus tetap pergi ke Yerusalem melakukan 3 hari raya itu ya. Paham ya? Saya mau kasih catatan saja yang di poin kedua tadi kan ditulisnya hanya hari raya orang Yahudi ya. Ini yang dimaksud Yohanes 5 ayat 1 adalah hari raya Pentakosta. Mengapa? Sebab di Yohanes 2 Yesus merayakan hari raya Paskah di Yerusalem. Dan di Yohanes 7 Yesus merayakan hari raya Pondok Daun di Yerusalem. Dan di Yohanes 5 adalah hari raya di pertengahan itu di mana Yesus juga ke Yerusalem, artinya adalah hari raya Pentakosta. Antara Paskah dan hari raya Pondok Daun di tengahnya adalah hari raya Pentakosta. Saudaraku yang terkasih, amanat agung Tuhan Yesus harus kita lakukan. Yang tertulis di Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Lalu caranya bagaimana melaksanakan amanat Yesus ini? Caranya adalah dengan memberitakan Injil Kerajaan. Apa itu Injil Kerajaan? Injil Kerajaan adalah kebenaran kerajaan 1000 tahun di bumi. Nanti setelah masa kesusahan besar, itu yang harus kita wartakan. Supaya ada terjadi rangkaian antara sebelum Tuhan Yesus, zamannya Tuhan Yesus, dan zaman baru. Itu ada sebuah rangkaian. Kita harus mewartakan Injil Kerajaan itu. Itu harus kita wartakan kepada seluruh bangsa. Setelah itu baru tibalah kesudahan bagi dunia ini. Amin ya. Ini tertulis di Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita yang akan melakukannya, amin. Kita yang akan melakukannya, mewartakan Injil Kerajaan. Amin. Aduh, ngantuk ini kepanjangan khotbahnya ya. Kita akan mewartakan Injil Kerajaan ke seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Amin. Bakar kembali. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, yaitu Yesus Hamasyah, bukan dari Yesus yang lain. Apakah ada Yesus yang lain? Ada. Dan itu sudah dinubuatkan di Alkitab ribuan tahun yang lalu, di 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Salah satu penyesatan terbesar di bumi selama ribuan tahun adalah ajaran Yesus yang lain. Ajaran Tuhan Yesus yang asli tertulis di kitab Injil. Dan ajaran Yesus yang lain tidak tertulis di kitab Injil. Itu hanya karangan manusia. Kita harus bisa membedakan itu. Bagaimana membedakan ajaran Tuhan Yesus tadi? Ajaran Tuhan Yesus yang asli tertulis di kitab Injil dan tetap berlaku sampai di kerajaan 1000 tahun nanti. Tapi kalau Yesus yang lain tidak ada, ya, itu yang membedakan sampai kerajaan 1000 tahun. Makanya pemberitaan Injil kerajaan harus diwartakan supaya tahu sampai Tuhan Yesus turun ke bumi menjadi raja di bumi. Alkitab menulis Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itu berarti Tuhan Yesus tidak berubah, bukan? Begitu juga ajaran Tuhan Yesus tidak berubah. Ajarannya 2000 tahun yang lalu tetap berlaku di kerajaan 1000 tahun nanti. Itu tertulis di Alkitab. Ya. Saya tutup dengan ayat Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya.
Saya mau tutup khotbahnya, sudah kelamaan ya, dengan mengingatkan setiap pendengar. Saya mau mengingatkan setiap pendengar yang mendengarkan saya hari ini. Sayangilah jiwa Anda. Pilihlah dan lakukanlah ajaran Tuhan Yesus yang asli, bukan Yesus yang lain, supaya hidup kekal menjadi milik Anda. Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih.